Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Si Raja Najorjor. Selamat pagi buat saudara-saudara saya, selamat pagi buat sahabat-sahabat saya, dan juga selamat pagi buat guys-guysku yang baik hati dimanapun kita berada. Pastinya kita akan sehat selalu. Oke guys, ini pagi ini sangat cerah dan sangat mantap cuacanya. Mataharinya sudah pas di atas kepala. Kalau posisi di sini udah jam berapa ya? Coba saya lihat dulu jamnya. Sudah jam setengah 11 di sini. Kita posisinya sekarang di Jepang, di Pelabuhan Chiba. Ini adalah channel saya. Konten saya untuk kesekian kalinya di Pelabuhan Chiba, Jepang. Oke guys, saya mau ambil sebuah konten tentang kehidupan. Saksikan terus video saya, dan mudah-mudahan buat yang menonton bisa menikmatinya dengan baik. Kekurangan dari setiap konten-konten video saya, mohon maaf dimaklumin. Oke guys, ini dia. Banyak masalah di kehidupan, baik itu orang tua, anak, maupun remaja, maupun anak-anak. Di dalam kehidupan kita banyak. Banyak yang berjuang dalam kehidupannya dalam hal apa? Kehidupan bertahan hidup, kehidupan dalam apa? Dalam penyakit, yang harus berjuang untuk sehat. Baru kehidupan yang berjuang untuk memperbaiki hubungan antar keluarga, berjuang untuk apa? Membiayain anak-anaknya untuk dalam sekolah, maupun dalam kuliah, maupun dalam segi kehidupan sehari-harinya. Banyak cara kehidupan yang dilewati setiap manusia untuk melewati hidupnya dengan berbagai macam cara. Perlu kita tahu, sampai saat ini kita bisa hidup dalam keadaan baik dan sehat, panjang umur. Kita patut untuk berterima kasih kepada Tuhan. Memang kehidupan yang paling sangat bisa disebutkan sangat sukar, yaitu kehidupan yang paling dimana kita pada posisi terendah. Salah satunya, kehidupan kita itu sepertinya tidak tahu dan bagaimana arahnya. Seperti yang saya bilang tadi guys, banyak orang berjuang untuk merubah hidup. Dan banyak juga orang yang merasa kehidupan ini tidak perlu untuk dipikirkan, dijalanin aja begitu aja. Cukup sehari ini aja yang kita lewatin, ya besok lagi kita pikirkan. Banyak juga. Tapi perlu kita ingat, sejauh kita baik dan sehat, ya guys, sejauh kita baik dan sehat, dimanapun, apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, ingat, kita itu selalu ada yang mendoakan. Ada yang mendoakan, ingat ya, garis bawahi guys, ada yang mendoakan kita.
tak jauh-jauh itu sudah pasti apa? Keluarga yang paling dekat, keluarga yang paling intim, keluarga yang paling sangat berperan dalam kehidupan. Mungkin ada sebagian orang merasa sekarang seperti tidak bisa dibantu atau tidak ditolong dalam kehidupannya yang begitu suram. Tapi percayalah, tidak semua orang membantu itu dalam bentuk materi. Tidak semua orang itu, keluarga itu membantu dalam bentuk tenaga. Tidak semua keluarga itu membantu dalam bentuk memberikan langsung secara tunai apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan pada saat ini juga atau sehari-hari itu. Berbagai macam cara Tuhan buat kehidupan kita, di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan berbagai macam cara juga Tuhan memberikan apa? Jalan-jalan keluar. Contohnya yang saya bilang, Tuhan mengirimkan seseorang kepada kita melalui keluarga kita, membantu dalam bentuk materi. Tuhan memberikan atau mengirimkan ke kita untuk membantu kita dalam bentuk tenaga. Tuhan memberikan kita, memberikan keluarga kita, memberikan jalan untuk membantu kita itu dengan cara memberikan saran atau pendapat. Tuhan memberikan orang kepada kita, mengirimkan orang kepada kita untuk membantu kita dengan cara apa? Lewat berdoa. Makanya saya bilang guys, banyak cara kehidupan orang yang tidak kita tahu bagaimana proses-prosesnya yang Tuhan buat untuk kita lewatin sehari-harinya. Percaya saja, seperti saya saat ini, saya tidak pernah menyombongkan diri saya bisa berdiri sampai sejauh ini hanya karena diri saya sendiri, tidak. Yang paling utama, yang perlu saya tekankan itu, saya bisa sehat sampai sejauh ini, saya bisa bekerja sampai sejauh ini, saya bisa melakukan aktivitas saya sampai sejauh ini, itu semua karena berkat siapa? Doa dari orang tua saya, mama saya khususnya. Mama saya tidak pernah lupa untuk berdoa kepada anak-anaknya. Dan terus siapa lagi? Karena saya sudah punya keluarga kecil, istri saya. Istri saya selalu saya ingatkan untuk selalu berdoa. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Kenapa? Ini adalah cara yang hebat buat Tuhan untuk kita bisa langsung komunikasi. Apapun yang kita alami, apapun proses hidup yang kita inginkan, melalui doa, Tuhan akan mengatur semua yang terbaik. Jika suatu saat atau pada saat ini masih ada keterlambatan atau masih kewalahan dalam bentuk perjalanan hidup, percaya saja, Tuhan tidak akan pernah memberikan segala bentuk cobaan di atas kemampuan. Tuhan sudah izinkan yang sebatas kemampuan kita untuk kita lewatin. Jadi buat guys-guysku, dimanapun, kapanpun, apapun jabatan, apapun pekerjaan, apapun aktivitas, baik itu ibu rumah tangga, baik itu pengangguran, baik itu pekerja, baik itu yang sekolah, baik itu yang kuliah, ya, baik itu yang mengasuh, baik itu yang maaf kata yang pekerja rumah tangga atau apa, pekerja pabrik apa segala macam lah, karyawan swasta apa segala macam. Percaya saja, kamu bisa berdiri sampai sejauh ini
bukan karena kita sendiri, tidak, tapi karena keluarga yang paling dekat ada yang mendoakan kita, yakin saja. Makanya saya bilang bukan apa ya guys, bukan menggurui ya, maaf ya, bukan menggurui atau memberikan motivasi yang terlalu berlebihan, tetapi begitulah. Saya mempunyai kehidupan yang biasa di dalam sehari-harinya itu berdoa, berdoa dan berdoa. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di waktu dan hari selanjutnya, makanya saya selalu ingatkan untuk berdoa. Jadi setiap kehidupan manusia itu berbeda-beda. Perjuangan yang dialami manusia itu saat ini berbeda-beda. Ada di waktu masih umurnya 30-an atau masih 30 ke bawah, bahkan 30 ke atas, kehidupannya sudah sangat mewah. Tetapi kehidupannya nanti di umur 40 ke atas, dia merosot bahkan jauh sampai ke bawah. Itulah kehidupan. Makanya kalau saya pribadi, perlu kita untuk apa? Menikmatin semua apa yang kita inginkan, dalam arti selalu dengan sederhana. Tetap dengan sederhana, tidak perlu menyombongkan. Karena suatu saat semuanya itu sangat gampang. Suatu saat itu bisa berubah dengan sekejap. Yang sehat bisa langsung sakit, yang sakit bisa langsung sembuh, yang miskin bisa langsung apa? Kaya, yang kaya bisa jadi miskin. Yang tadi dia sebagai anak buah bisa jadi apa? Atasan. Yang atasan bisa jadi apa? Anak buah. Yang yang membiayai anak-anaknya lagi posisi kuliah sekarang, contohnya dalam kesulitan dalam keuangan materi, bahkan bisa ke sana ke sini untuk meminta bantuan terhadap keluarga, bahkan orang-orang yang dia kenal dengan baik. Itu semua bentuk perjuangan. Makanya ada juga yang namanya saat ini lagi santai-santai kehidupannya, dalam arti kata tanggung jawabnya atau beban hidup tidak terlalu berat. Percayalah, semua punya level masing-masing. Jika saat ini belum ada, suatu saat pasti ada. Jadi kita selalu sederhana, tidak perlu untuk mengata-ngatain orang, dalam arti kata jangan selalu menganggap rendah orang yang lagi berjuang. Nah, itu lagi saya tekankan guys, jangan menganggap rendah orang yang lagi berjuang. Karena orang yang berjuang suatu saat dia akan bangkit dari apa? Keterpurukannya. Oke guys, sekali lagi, berdoa dan berdoa, tidak terkecuali ya, tidak terkecuali ini buat siapa-siapa yang menonton konten saya ini, berdoa dan berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Berdoalah, karena lewat doa kita bisa bercerita, bisa menyampaikan, bisa meminta, bisa memohon apa yang kita inginkan. Karena tidak bohong, kalau bukan tidak ada yang berdoa untuk kita pribadi, kita tidak jauh dan kita tidak ada bisa sampai saat ini. Makanya saya bilang tadi guys, kalau Anda merasa hebat saat ini, jangan terlalu sombong dengan kehebatanmu. Karena lepas dari perjuanganmu yang kamu buat saat ini, kamu merasa bisa, ingat, ada orang yang berjuang untuk berdoa selalu dan mendoakan kamu untuk yang terbaik. Jika pada saat ini saudara-saudaraku atau guys-guysku ya lagi dalam tahap perjuangan, percayalah, kamu akan mendapatkan imbalan yang baik lagi dan perubahan hidup yang baik lagi di waktu yang akan mendatang. Tidak ada yang namanya hidup
begitu-begitu aja, mulai dari lahir sampai maaf kata meninggal. Tidak ada. Pasti ada perubahan. Jadi makanya saya bilang, tidak perlu untuk berputus asa, tidak perlu untuk merasa malu atau merasa dirinya tidak ada perubahan. Tidak perlu. Tetap optimis, tetap berpikiran positif, tetap selalu berdoa, dan tetap selalu berpengharapan yang baik. Sampai saat ini kita bertahan, kita melakukan pekerjaan kita bisa melakukan aktivitas kita karena kita berharap ada perubahan yang baik di waktu yang akan mendatang. Makanya saya bilang guys, tetap selalu berjuang dalam kehidupan yang lebih baik. Jangan menyerah. Kehidupan Tuhan sudah atur kapan kita akan berubah, kapan kita akan mendapatkan yang ingin kita dapatkan. Jika saat ini belum kesampaian, sabar. Tuhan menguji kita dalam setiap pribadi kita. Makanya selalu berdoa. Berdoa dan bekerja, berdoa dan bekerja, berdoa dan bekerja. Jangan ditinggalkan itu. Berdoa dan bekerja, berdoa dan bekerja. Oke guys, terima kasih sudah menonton konten saya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh yang menonton channel saya, dan semoga ini menghibur. Saya berharap ada yang komentar di dalam konten saya ini, bagaimana pendapatnya atau bagaimana, saya silahkan. Dan juga pastinya jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan subscribe. Oke guys, salam sehat dari saya, pelaut Indonesia di Korea, Jepang, dan Cina. Horas.